Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Para pemirsa channel terindah Sayyidina dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan lahir wal batinah, kebahagiaan lahir wal batinah, kesejahteraan lahir wal batinah, dan berikan umur yang panjang, umur yang barokah, dan diberikan rezeki yang melimpah, yang halal dan thayyibah, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat, seperti biasa channel terindah ini membahas sesuatu hal-hal yang cukup penting, tetapi dibahas dengan cara yang sangat sederhana, semoga bisa dipahami dengan kita semua sebagai orang awam, sehingga bisa memberikan manfaat untuk orang banyak dan juga untuk orang-orang yang peduli terhadap negeri ini, yang peduli terhadap kebaikan-kebaikan untuk negeri ini, yang peduli kepada anak cucu kita nanti akan dibawa kemana dalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Karena kita berharap dan terus mendoakan semoga NKRI ini berumur panjang hingga ratusan bahkan ribuan tahun ke depannya, masih tetap bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan yang lain. Untuk itu kita sebagai generasi saat ini, mari kita senantiasa untuk mewarisi segala tata krama, segala budaya dan segala warisan undang-undang dan segala kebaikan untuk masa depan bangsa. Mari kita sama-sama kita wariskan melalui kita cara kita masing-masing dan tetap menjaga keutuhan NKRI. Karena kita mengetahui bahwa ratusan suku bangsa menjadi satu negara Republik Indonesia itu merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan kita yakin kita bisa menjaga itu semua dengan tetap satu semangat bahwa kita untuk tetap mengutamakan kepentingan orang banyak setelah kepentingan kita terpenuhi, dan kita tetap berbuat baik kepada orang banyak dengan tidak melupakan kita tetap juga berbuat baik kepada diri kita sendiri. Karena modalnya adalah diri kita sendiri untuk tenang, senantiasa sehat walafiat dalam rezeki yang melimpah, sehingga kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik dalam artian memberikan pikiran, memberikan sumbangan dan lain sebagainya kepada orang lain. Karena dengan demikian hidup kita bermakna, bukan hanya bagi diri kita sendiri, bukan hanya bagi keluarga kita sendiri, tetapi bagi lingkungan kita, wabil khusus lagi yang lebih besar kepada bermanfaat bagi negeri ini. Salah satunya melalui video terindah ini, saya mencoba untuk menjadi salah seorang yang bermanfaat untuk negeri ini, untuk memberikan ide-ide meskipun hanya sekecil ujung kuku, tapi percayalah itu merupakan niat baik saya untuk meninggalkan suatu legasi berupa pemikiran. Jangan hanya numpang hidup tanpa memberikan pemikiran-pemikiran, tanpa Anda memberikan solusi-solusi berupa ide-ide kepada rakyat sekitar kita dan pada bangsa ini secara umum. Para sahabat, sebelum saya membahas tentang hal yang utama, seperti biasa di channel terindah ini saya memohon para pemirsa semuanya, tinggalkanlah like, terus berilah komen, terserah komen apa yang akan Anda sampaikan di sana. Kemudian share-lah video ini kepada kawan-kawan kita semua, sehingga bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Dan juga jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe. Karena apa yang kita lakukan tadi, like, komen, share, dan subscribe itu merupakan salah satu amal jariah bagi kita semua, sehingga orang lain juga turut menerima manfaat daripada apa yang kita sebarkan tadi. Semoga kawan-kawan kita semua telah memberikan subscribe-nya dan sudah meninggalkan komennya. Semoga berkah untuk para pemirsa semuanya. Amin ya rabbal alamin.
Para sahabat, dalam bulan April ini, wabil khusus pada hari ini adalah tanggal 12 April 2025, gonjang-ganjing di negeri kita masih tetap terjadi karena stabilitas ekonomi juga stabilitas politik pemerintahan Pak Prabowo belum genap 6 bulan, tetapi sudah berseliweran di sana sini bahwa akan ada usaha-usaha untuk menghalangi keberlanjutan daripada pemerintahan Pak Prabowo. Terakhir yang kita sama-sama saksikan sebenarnya merupakan suatu dukungan kepada Pak Prabowo mengenai pemerintahannya yang kuat ke depannya. Tetapi sampai dengan 6 bulan akhir sejak dilantik pertama kali Oktober kemarin tanggal 20 hingga saat ini hampir 6 bulan, tepatnya nanti tanggal 20 April 2025 tepat pemerintahan Pak Prabowo Subianto berusia 6 bulan. Tapi lagi kita sama ketahui Pak Said Didu melalui channel YouTube-nya dia mengunggah sebuah berita yang sebenarnya cukup menggemparkan, tapi sebenarnya juga tidak terlalu menggemparkan. Karena judulnya adalah tanggal 20 April 2025 Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai presiden yang baru. Ini maknanya memang sepertinya seram. Memang sepertinya ada suatu usaha kudeta yang coba dilakukan, tetapi sebenarnya tidak seperti itu yang diharapkan oleh Pak Said Didu. Dan kami pun sebagai rakyat awam, terlebih lagi saya rakyat awam tetapi juga akademisi. Jadi apa yang diharapkan sama Pak Said Didu itu sebenarnya itulah yang diharapkan oleh banyak rakyat Indonesia di negeri ini. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Said Didu 20 April 2025 Indonesia mempunyai presiden yang baru itu maksudnya adalah pas 6 bulan pemerintahan Pak Prabowo bisa melepaskan diri atau berani melepaskan diri dari bayang-bayangnya Jokowi, mantan presiden yang lalu itu. Karena sampai dengan saat ini disinyalir, diduga bahwa Pak Prabowo itu masih berada di bawah bayang-bayang Pak Jokowi dengan tetap menyatakan hidup Jokowi dan tetap menyanjung-nyanjung Pak Jokowi dengan segala ekspresinya yang cukup meyakinkan bahwa dia atau Pak Prabowo memang benar-benar memuji dan berterima kasih kepada Pak Jokowi karena dia telah menjadi presiden. Tetapi dengan apa yang diungkapkan itu, dengan apa yang disampaikannya itu, dengan tetap menyanjung Pak Jokowi itu membuat sebagian besar rakyat Indonesia merasa kecewa terhadap apa yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Artinya Pak Prabowo sampai dengan saat ini tidak bisa atau belum bisa melepaskan diri daripada bayang-bayang Jokowi. Kemudian program-programnya pun masih mencerminkan daripada program-program Pak Jokowi. Kemudian ada 24 menteri di kabinetnya yang gemoy itu juga adalah titipan daripada Pak Jokowi. Artinya memang Pak Prabowo belum menunjukkan apa itu kerja dia, apa itu program dia. Sehingga yang diharapkan oleh Said Didu dan juga diharapkan oleh masyarakat banyak adalah Pak Prabowo mulai 20 April 2025 tetaplah menjadi Presiden Republik Indonesia, tetapi lepas daripada bayang-bayangnya Pak Mulyono alias Jokowi itu yang terkesan ingin menancapkan kuku kekuasaannya kepada Pak Prabowo melalui program-program dia, melalui menteri-menteri dia yang dititipkan, melalui anaknya yang menjadi wakil presiden Pak Prabowo Subianto. Terus sampai dengan sekarang Pak Prabowo sepertinya memang belum bisa. Makanya kami pun berharap dan kami pun mendoakan semoga pas 6 bulan pemerintahan Pak Prabowo mengubah atau mereshuffle kabinetnya yang masih ada anasir-anasirnya Pak Jokowi itu segera saja diganti dengan yang 100% setia kepada kabinet merah putih. Jadi tidak ada anasir-anasir daripada kekuasaan Pak Jokowi lagi yang ditancapkan di sana. Meskipun hanya ada satu, yaitu si anaknya yang namanya Gibran itu, biarlah dia tetap menjadi wakil presiden. Karena toh tidak etis juga ketika rakyat banyak menginginkan dia lengser, karena menunjukkan itu salah satu
channel daripada Pak Jokowi untuk tetap menancapkan kukunya kepada pemerintahan Pak Prabowo. Pak Said Didu itu mengharapkan seperti itu, dan kami pun mengharapkan seperti itu. Kami mengharapkan yang Pak Prabowo dengan semangat heroismenya untuk hidup dan mati demi rakyat Indonesia, demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan Pak Prabowo terkesan menangis ketika mendengar masih ada rakyatnya yang tidak makan, yang tinggal di bawah-bawah kolong jembatan, dan yang hidup sengsara. Itu ekspresi seperti itu memang Pak Prabowo inginkan. Itu tentu sangat menarik hati kepada rakyat banyak, tetapi buktinya belum terbukti hingga hari ini. Hanya masih merupakan jargon-jargon, hanya masih merupakan semacam cerita-cerita atau omon-omon saja di depan. Realisasinya belum terbukti. Dan kami berharap Pak Prabowo mungkin mulai pas 6 bulan pemerintahannya ganti saja menteri-menteri yang masih berhubungan dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi, atau yang dititip oleh Pak Jokowi, yang terutama yang melalui PDD, melalui saran saya sendiri, pribadi saya, mungkin yang paling utama adalah pentolan-pentolannya yang dititipkan oleh Pak Jokowi itu. Mulai dari Kapolri, Pak Tito Karnavian, kemudian juga walaupun bukan di kabinet, ada Ketua KPK, dan juga beberapa pentolan-pentolan lainnya yang terkesan memang dari titipan Pak Jokowi dan loyalis Jokowi, yang mana mereka ini merasa nyaman berada di bawah Pak Jokowi, dan saat ini mereka merasa nyaman berada di belakangnya Gibran. Dan kalau memang Pak Prabowo memang benar secara yuridis dan de facto adalah Presiden Republik Indonesia, tentu kita akan melihat Pak Prabowo dalam 6 bulan ke depan, atau tepat 6 bulan, Pak Prabowo dengan presidennya yang murni, tidak ada bayang-bayang Jokowi lagi, tidak ada anasir-anasir loyalis Jokowi yang terkesan melencengkan daripada arah pembangunan Pak Prabowo. Meskipun kita melihat ada beberapa gebrakan Pak Prabowo yang memang sudah kita lihat memang benar-benar dari asli daripada Pak Prabowo itu sendiri, seperti PSN yang terkesan bermasalah itu tidak dilanjutkan. Kemudian pembangunan IKN pun tidak 100% dananya dikucurkan atau APBN-nya dikucurkan full, karena itu dipangkas sehingga hanya digunakan bertahap. Dan ada beberapa program-program lain yang memang mencerminkan daripada program Pak Prabowo sendiri, tetapi itu belum menunjukkan 100%-nya Pak Prabowo. Kami berharap, mungkin Pak Said Didu juga berharap 20 April 2025 presiden yang baru itu adalah Pak Prabowo, dengan tanpa ada anasir-anasir atau menteri-menteri titipan daripada Pak Joko Widodo. Sementara Gibran yang setelah menjadi wakil presiden itu, dengan di awalnya program itu lapor Mas Wapres dan sebagainya, memang sekedar omong-omong saja, atau sekarang tidak ada buktinya dari apa yang dia lakukan. Turun ke lapangan, lihat banjir-banjir, ikut turun ke air yang banjir dan sebagainya. Itu sama seperti bapaknya yang hanya memunculkan simpatisme jangka pendek, dan toh tidak ada ujungnya. Akan tetapi biarkanlah dia, tetapi kami berharap Pak Prabowo sehat selalu. Dengan apa yang ada yang sekarang ini terjadi, teruslah berusaha Pak Prabowo sebagai presiden tanpa anasir-anasir orang lain di sana. Meskipun Pak Prabowo mengakui jasa Pak Jokowi besar terhadap terpilihnya Pak Prabowo jadi presiden, tapi itu adalah masa lalu. Tapi programnya jangan diikutin lagi, karena Pak Prabowo punya program-program sendiri. Dan masih ingat, dan perlu diingat, bahwa banyak janji Pak Prabowo masih hanya merupakan kata-kata kepada masyarakat yang belum terrealisasikan. Salah satu contohnya adalah 2 juta rupiah untuk setiap guru per bulannya akan diberikan, itu sampai sekarang belum terrealisasikan. Tambah lagi program-program yang lain yang masih Pak Prabowo janjikan tapi belum terrealisasikan. Mungkin Pak Prabowo masih tersandra oleh anasir mantan presiden kita yang lama, Pak Jokowi,
Wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu. Dan kami berharap setelah 6 bulan ke atas, Pak Prabowo bisa membuktikan apa yang menjadi programnya, khusus salah satunya adalah 2 juta rupiah kepada setiap guru. Itu seingat kita lihat di channel-channel YouTube-nya masih ada jejak digitalnya. Pak Prabowo minta kita sabarlah, setidaknya menunggu ketika sudah 3 atau 4 bulan baru bisa direalisasikan. Sekarang sudah 6 bulan belum terrealisasikan juga. Kami berharap penyakit lama, presiden yang lama, untuk yang suka berbohong dan sebagainya, ngomong antara omongan dengan tindakan tidak sejalan, tidak terjadi lagi kepada Bapak kita tercinta Pak Prabowo Subianto. Dengan harapan kami pun melalui channel terindah Suyadinar ini dengan subscriber hanya masih 3.500-an, mendoakan kepada Pak Prabowo semoga presiden 2025 April tanggal 20 ke depannya, tepat 6 bulan pemerintahan Pak Prabowo, tetaplah Pak Presiden Prabowo, tetapi Pak Presiden Prabowo yang baru, tanpa anasir-anasir, tanpa titipan-titipan para menteri daripada kabinetnya Jokowi. Yang terkesan Pak Jokowi ingin terus menancapkan kekuasaannya melalui Bapak. Dan kami sangat sedih kalau memang itu terjadi. Bapak adalah seorang jenderal bintang 3, hanya bisa dikendalikan, bisa didikte oleh seorang presiden yang mantan tukang kayu, yang ijazahnya pun masih diragukan. Tetapi kalau mengenai rekayasanya memang dia sangat top. Tapi kami tidak mengharapkan Pak Prabowo seperti itu. Kami mengharapkan Pak Prabowo adalah seorang presiden yang satria, timbul tenggelam bersama rakyat, tidak senang melihat rakyatnya tidak makan, sedih atau menangis ketika melihat rakyatnya tidur di bawah-bawah kolong jembatan. Dan ini merupakan motivasi kami sebagai rakyat Indonesia untuk tetap mendukung Bapak sampai dengan menyelesaikan periode pertama ini, bahkan melanjutkan periode keduanya. Yang penting yang diprogramkan Pak Prabowo bisa dibuktikan, dan hilangkan anasir dari Pak Jokowi. Jangan anggap Pak Jokowi itu sebagai dewanya Anda menjadi presiden. Tapi Pak Presiden Prabowo adalah presiden yang murni mulai April 2025 ini ke depannya. Semoga Pak Prabowo mendengarkan. Dan ini video singkat ini semoga bisa menjadi salah satu masukan, dan setidaknya ini merupakan saran dari saya pribadi. Dan Allah juga sebagian para subscriber kami meminta Pak Prabowo adalah Pak Prabowo yang murni, yang tulen tanpa ada anasir-anasirnya Pak Jokowi. Semoga bisa memberikan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.